sih nggak kelihatan? Oh, Adit. Aduh, ini nggak tahu tiba-tiba mobil tante nggak bisa dinyalain lagi. Oh, oke. Bentar ya, saya coba cek dulu ya, Tan ya. Aduh, ya ampun. Bentar ya, Tan. Aku mau parkir dulu. Iya, taruh aja situ dulu motornya. Nah, nyampe kan? Turun. Bukain. Apa? Ternyata Zio itu pernah melakukan hal yang sangat berjasa di hidup lo ya. Apalah gue yang cuma ganteng doang, mempesona doang kayak gini. Nggak pernah bikin hal yang berjasa buat hidup lo. Tiba-tiba dapet saingan kayak Zio. Aduh, apaan sih Somai? Lo itu juga penting kok di hidup gue. Sudahlah, nggak usah bohong lagi. Gue udah tahu semua. Pantas aja lo nggak pernah nerima gue digantungin sekian lama. Jadi karena ini, ternyata lo tuh udah punya sandaran hati, lo udah punya singgasana hati yang akan lo tetapin, yang akan lo tempatin nantinya. Aduh, Ternyata Zio orangnya. Somai. Udah lah, gue mah apa sih? Somai. Aduh, nyesel deh gue cerita sama lo. Lo tuh jangan sedih-sedih gini dong. Kan gak kayak gitu maksud gue. Gue kan cerita sama lo tuh karena gue cuma pengen terbuka aja tentang Zio. Biarnya lo tuh nggak salah paham gitu loh. Jangan sedih dong. Biasaan kan? Udah tebak nih, gue udah ketebak nih. Lo masih acting doang kan kalau sedih kayak gitu. Aduh, sampai panik, sampai yang menuju dia, hilang. Ya peka dikit kayak itu kan tandanya gue peduli. Peduli apa takut kehilangan? Iya. Lagian, kalau mau ngomongin soal tadi ya, gue Rifki Atila Ganteng Pratama mana mungkin lah kalah saing sama si Zio itu, mantan monyet lu itu, mantan cinta monyet. Mau dia udah berjasa kayak mau lu punya utang budi kayak, tetap aja gue nggak akan menyerah untuk mendapatkan masa depan gue. Alah, nggak ada tuh gue cemburu sama dia. Emang ya, lo tuh emang paling gak bisa dipuji dikit langsung terbang selangit ya? Enggak bisa. Care banget lo, gak jadi dah, udah gak jadi. Gak jadi, gue peduli sama lo, udah biarin aja. Udah, lu tuh bukan peduli doang tapi takut kehilangan garpu siomay. Lo sering banget sih gak ada obat, gue disambut aja deh, udah. Mau ngapain sih lu kabur-kaburan mulu lu? Lu kayak Kang Siomay. Cienaham. Ya gue tahan lah Kang Siomay nih. Apaan sih ya, abisnya lo tuh pasti mau ngeledekin gue kan, terus menyindir-nyindir gue kan. Ya siapa sih orang gue mau ngomong serius tuh. Ih, tumpen serius. Itulah makanya lu tuh, nih sini. Dengerin gue dulu. Sini, jauh-jauhan mulu lu. Modus. Kayak social distancing. Nih, denger ya. Karina Swastika Udang Rebus. Gua gak peduli nih. Mau sebesar apapun jasa kebaikannya Zio itu ke lo. Mau sebesar apapun itu hutang budi lo sama dia. Gua gak akan masalah dan gua gak akan mundur untuk menjadikan lo sebagai pacar gue. Karena gue gak mempermasalahkan masa lalu sama sekali ya. Karena gue percaya setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Oke? Ingat sekali lagi, gue gak mempermasalahkan masa lalu. Asal lo mau menata masa depan sama gue. Kayak itu tuh bullshit banget gak sih? Enggak bullshit. Karena lo tuh selalu ngeledek gue sama Melon. Itu kan tandanya lo tuh gak terima masa lalu gue, Bambang. Lu tuh kayak nggak tahu aja kapan gue bercanda, kapan gue serius. Iya mana gue bisa tahu, lo kan nggak jelas orangnya. Justru itu karena gue belum jelas di mata lu, dijelasin dong. Lagi pula lu tuh harusnya fokusnya sama gue, jadi lu bisa memahami gue, jadi lu tahu oh ini Rifki lagi bercanda ya, oh ini Rifki lagi serius ya gitu. Nah soal Zio balik lagi ya, pokoknya lu nggak usah merasa bersalah karena lu udah ceritain ini semua ke gue. Justru gue seneng banget karena lu udah mau terbuka soal masa lalu lu sama gue. Oke? Dan
Kalau begitu kan udah saling terbuka dan udah siap untuk menata masa depan bersama, mempunyai hubungan berdua, gitu ya kan? Ya kan? Kan itu diawali sama saling terbuka dan saling yakin satu sama lain, saling jujur satu sama lain, ya kan? Cailah mukanya merah banget. Apa sih orang enggak juga? Gue tuh cuma mau ngasih tahu sama lo, kalau gue tuh bener-bener speechless, tau gak sih? Speechless kenapa? Ya kayak gini, lo tuh emang Tuh, sampai ada geledek loh. itu tandanya dramatis banget nih gue ngomongnya. Iya. Lo tuh emang anaknya tuh nyebelin, absurd, nggak jelas. Tapi tuh terkadang lo tuh bisa ngeluarin sifat dewasa lo, sisi serius lo, sisi jelas lo kayak gini. Jadi gue terkaget-kaget aja gitu. Terkaget-kaget apa terifki-rifki? Pede banget sih lo jadi orang. Siapa juga yang terifki-rifki. Tuh kalau mukanya merah, mau lihat dong muka merahnya dong. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya harusnya tuh gue berterima kasih loh sama Zio. Kenapa emang? Iya, karena dia udah berjasa banget buat lo. Kalau dia gak selamatin lo dalam kebakaran waktu itu, mungkin hari ini gue gak bisa ketemu sama lo. Tuh kan, emang iya lo tuh harus berterima kasih sama Zio. Makanya gak boleh jahat-jahat sama dia. Gue gak jahat. Bagus deh kalau gitu. Yaelah. Apa sih? Tuh. Gak usah menangin gue gitu. Enggak, gue mau lihat reaksi lu aja kalau lagi salting gitu tuh kan bibirnya dikulum-kulum, kalau nggak disembunyiin. Lihat dong senyumnya kakak. Oh, Kakak lihat dong nggak senyumnya. Aduh, nggak bisa boleh. lihat dong kakak. Gak boleh. Mau lihat. Aduh. Lu mah suka mukul. Ya udah sih dipukul sama gue ini daripada dipukul sama cewek lain mendingan sama gue gitu. Saya mencium kejelasan di sini. Siapa juga yang jelas kan gue cuma ngomong. Jangan bercanda dulu. Apaan tuh? Cat nih. Oh 3 hari lagi. Berarti kita harus latihan silat. Tuh kan. Ih gue seneng banget loh. Kenapa? Kita tuh udah mulai sehati, sejiwa, sepemikiran, serasa. Lebay lo gitu doang. Lah, iya dong, ini suatu progres yang baik. Apalagi setelah mantan monyet lu datang. Mantan cinta monyet, kenapa sih gue salah mulu ngomongnya? Kan gue udah bilang gak boleh gitu sama Zio. Iya. Harus baik, ulang. Ini maaf, suka keceplosan sendiri. Tapi ngomong-ngomong berarti kita makin kesini makin kesana ya. Nah, Ya. maksudnya? Iya kita makin kesini makin kesana. Kesananya tuh ke arah pelaminan. Aus! Udah di mah. Udah mendingan sekarang kita ambil baju latihan silat kita. Habis itu kita latihan silat. Lu mau serius kan? Mau menang apa gak mau dapetin hati gue apa gak? Oh udah gak sabar mau jawab ya. Enggak, apaan sih? Ayo aku Orang semangat enggak banget juga. nih. Ayo cepat, semangat Ya banget tuh kan nih. gue gak ditungguin. Astaga. Ayo. Aduh, kenapa sih ini mobil? Tiba-tiba nggak bisa nyalain lagi. Aduh, udah tahu aku nggak ngerti sama sekali, buta. Aduh, nyala dong, nyala. Aduh, harus gimana dong ya? Aduh, mana di tengah jalan begini lagi. Aduh, ada mobil. Pak, tolong, tolong berhenti. Ini mobil saya, tolong. Hei, lu tau lagi kesusahan ya, bukan nolongin ya. Lu telepon si Jaka deh. Mana lagi nih orang? Empat lagi. Kebiasaan nih. Nyebelin. Lu harus gimana dong ya? Diapain? Aku nggak ngerti sama sekali. Tumben-tumbenan banget nih mobil. Tante Shirley? Kenapa mobilnya, Tan? Siapa sih nggak kelihatan? Oh, Radit. Adit. Aduh, ini nggak tahu tiba-tiba mobil Tante nggak bisa dinyalain lagi. Oh, oke. Bentar ya, saya coba cek dulu ya, Tan ya. Aduh, ya ampun. Bentar ya, Tan. Aku mau parkir dulu. Iya, taruh aja situ dulu motornya. Nah, nyampe kan? Turun. Bukain.
Sabar. Sabar kenapa sih, Sya? Turun. Bisa nggak? Ih, kenapa nanggung banget kan orang Itu ada tas gue, ya Allah. Udah marah-marah mulu nih berdua. Udah. Udah. Apa? Giska, lo nggak mau mampir dulu? Kan tuh ada pacar baru lo. Cie. Bucin. Bisa stop nggak ngeledekin gue? Iya, gue serius ini. Kan lo baru kali ini nih kan pacaran. Masa lo nggak mau ngapelin pacar lo sih? Sombong banget. Bucin gitu bucin. Bucin. Nih ya, yang ada kalau misalkan gue diem di sini yang betah bukan gue tahu. Siapa dong? Tuh, temen lo yang di sebelah lo itu. Kan ada Maman di sini. Udah. Ya udah, ayo balik makanya. Malesnya ngapain? Kenapa harus Maman sih? Gue nggak mau sama dia. Bohong. Makasih ya BTW. Iya, sama-sama. Dadah. Selamat tidur. Mbak, Kenapa pacar lo? Pelan-pelan dong. ini ada paket buat sampean. Paket buat saya. Pak, perasaan saya tuh nggak ada pesan apa-apa deh. Aduh, ya nggak tahu saya Mbak Tasya. Tapi ini buat sampean tulisannya. Ini, ditulis penerima Natasha Alea si wele-wele. Nggak ada si wele-welenya, Pak Tarno. Udah ada. Ya udah ini, silakan lihat sendiri. Dari bedah novel. Pak, saya tuh nggak pernah tahu ikut acara kayak gini, daftar aja nggak pernah. Kok bisa tiba-tiba ada ini sih? Pengirimnya siapa, Pak? Soalnya di sini nggak ada namanya. Ya Kang Paket, Mbak. Masa Satpol PP. Pak Tarno kok malah ngelawak sih? Ya udah deh, makasih ya Pak Tarno. Ya, sama-sama Mbak Tasya. Saya lanjut dulu ini ya, mau tugas. Ya. Kebetulan banget ada ini. Kan gue udah lama banget nggak pernah kumpul sama penerbit, penulis, pencinta novel. Pasti ini bakal seru banget. Aku seneng banget bisa lihat senyuman dan semangat kamu lagi, Sya. Aku mau kamu kembali kayak dulu lagi. Kamu yang ceria dan selalu semangat buat belajar dan berkarya. Aku gak bisa, Sya. Lihat kamu terus-terusan nangis dan sedih. Iya. Oh iya, kalau nggak salah kamu anak teknik juga kan? Kayak Giska. Iya, Tante. Teknik mesin kan? Iya, betul. Aduh, syukur deh. Berarti kalau kayak gini kecil dong buat kamu. Iya loh, Tante. Kan aku kan anaknya teknik mesin. Karena setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing kan. Kalau Tante kan pasti keahliannya di bidang bisnis dong. Kalau aku di mesin. Bisa aja nih si Adit. Ini akinya kayaknya ada di bagasi deh, Tan. Aku coba cek di belakang, nggak apa-apa? Oh iya. Iya. Aku nggak ngeliat ada masalah di sini. Oh gitu. Bentar. Kayaknya jago sih. Udah beres, Tan? Hah? Ini kayaknya tadi cuman ada kabel yang longgar aja. Jadi tadi aku udah sambungin lagi kok. Jadi udah aman. Tante bisa coba starter mungkin? Serius? Iya. Oh, Tante coba ya. Iya, Tante. Maaf. Aduh, gentle banget. Oh iya. Ya ampun, aduh. Untung ada kamu. Kalau enggak Tante udah nggak tahu deh. Aduh, udah mana Tante di pinggir jalan. Iya, makanya tadi aku ngeliat juga kasihan banget Tante lagi nyari-nyari